Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UT jurusan PGSD semester 3 akan mempresentasikan tentang menggunakan kosakata yang tepat dari pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Fadli MPD, dan kami sendiri dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Aulia Rahmahawarika, Livia, dan Sinta Bella. Dari pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu menggunakan kosakata yang tepat, terdiri dari 2 pembahasan, yaitu semantik dan perkamusan. Untuk semantik akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu ada ragam makna, yaitu bagian dari semantik, akan dibacakan oleh Sinta Bella, dan perkamusan akan dibacakan oleh Livia. Semantik berdasarkan beberapa sumber rujukan yang diperoleh, ada beberapa definisi berkaitan dengan kata semantik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk, dan pergeseran arti kata-kata. Dengan kata lain, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna kata dan perubahannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna yang terjadi sewaktu kata tersebut ditempatkan di dalam kalimat. Selanjutnya, Roniken mengemukakan bahwa pandangan yang dikemukakan Ken itu lebih menekankan semantik sebagai objek kajian yang berkaitan dengan ilmu makna dan ilmu bahasa dalam hubungannya dengan makna kata, frasa, serta kalimat. Berdasarkan beberapa rujukan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna kata, frasa, dan kalimat. Lalu, apa yang dimaksud dengan makna? Apakah makna sama dengan arti? Apabila ada orang bertanya kepada Anda, apa makna kata jenaka? Anda akan menjawab, jenaka adalah lucu. Anda cukup menjawabnya dengan satu kata saja, kan? Orang yang bertanya pun merasa puas karena pertanyaannya sudah terjawab. Dan Anda juga puas karena dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Begitu bukan? Lalu Anda juga mendapat pertanyaan lain yang tidak dapat Anda jawab dengan satu kata, tapi harus Anda jawab dengan sebuah definisi. Misalnya, apa makna kata imun? Imun adalah kebal terhadap suatu penyakit. Anda kembali merasa puas karena telah dapat menjawab pertanyaan dengan benar, sesuai dengan yang ada dalam kamus. Apakah orang yang bertanya tersebut juga merasa puas dengan jawaban Anda? Belum tentu. Ternyata bisa saja penanya belum cukup puas dengan jawaban yang diterimanya, karena dia tidak tahu makna kata kebal. Nah, dari pernyataan yang sudah saya sampaikan, itu menyuratkan bahwa ternyata untuk menjelaskan makna kata tidak cukup dengan menggunakan kata lain. Bahkan dengan batasan atau definisi pun persoalannya tidak dapat selesai begitu saja. Jadi sebuah benda itu dapat memiliki bermacam-macam nama dalam satu bahasa yang berbeda. Kita tidak dapat semaunya mengganti makna suatu kata. Orang tidak mungkin mengganti urutan bunyi bagi konsep-konsep yang ada tanpa persetujuan dari anggota masyarakat pemakai bahasa. Oleh karena pelanggaran kesepakatan dapat menimbulkan kekacauan dalam bahasa manusia. Baiklah, di sini saya Sinta Bella akan melanjutkan presentasi mengenai ragam makna. Ragam makna. Makna, arti atau definisi dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa istilah yang sering dicampur adukan dalam pemakaiannya, khususnya dalam berkomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembicara atau penulis. Dengan kata lain, makna hampir sama dengan tujuan atau tujuan yang ingin dicapai
oleh pembicara atau penulis dari informasi yang disampaikannya. Di sini ada beberapa makna. Ada 5 jenis makna. Yang pertama makna leksikal dan gramatikal, di mana makna leksikal adalah makna leksem yang terbentuk tanpa menggabungkan leksem tersebut dengan unsur lain. Contohnya kata membaca, bacakan, membacakan, dan dibacakan dibentuk dari leksem yang sama, yaitu leksem baca yang mendapatkan atau digabungkan dengan unsur lain seperti mem, kan, dan ditambahkan. Nah, adapun beberapa makna gramatikal, di mana makna gramatikal adalah makna kata yang timbul setelah kata tersebut digunakan dalam kalimat. Nah, makna gramatikal dapat juga disebut dengan makna kalimat. Nah, seperti makna leksem setelah leksem tersebut bergabung dengan unsur lain. Boleh juga dikatakan makna gramatikal, makna yang terbentuk setelah leksem tersebut mendapatkan imbuhan. Contohnya kata sebuah. Nah, di sini terdapat leksem buah dan unsur lain se. Leksem buah mengandung makna jenis atau kelompok, sementara se kepada kata sebuah mengandung makna satu. Dengan demikian, bila kata sebuah ditempatkan dalam kalimat Ali memiliki sebuah pena, maka kata sebuah mengandung makna satu pena atau satu jenis pena. Misalnya bisa kita bandingkan dengan leksem bunga bila ditempatkan dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu Susi telah menjadi bunga desa di kampungnya. Nah, makna bunga yang mengandung pada kalimat ini itu maknanya gadis idola. Nah, misalnya ada juga kalimat Pak Amir harus membayar bunga pinjaman setiap bulan ke Bank Mandiri. Nah, maksud makna bunga di sini sudah berbeda, di mana ini adalah selisih pinjaman pokok, angsuran pokok, dan laba yang harus diterima pihak yang meminjamkan, atau setoran atau cicilan setiap bulan. Sementara makna leksem bunga pada kalimat karena pemohonannya dikabulkan hati, Doni berbunga-bunga. Nah, makna leksem bunga di sini itu senang atau gembira. Kemudian ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif atau makna konotatif di sini adalah memiliki nilai rasa positif yang menyenangkan. Sebaliknya, sebuah kata akan mempunyai makna konotatif apabila memiliki nilai negatif. Jadi, makna denotatif adalah makna yang positif, sedangkan makna konotatif adalah makna yang negatif. Contohnya, misalnya makna denotatif itu bunga itu indah sekali. Kata bunga mengandung makna kembang. Kedua, rakyat sedang melakukan pemilu. Makna kata rakyat ini mengandung makna warga negara atau masyarakat atau penduduk. Nah, bila makna denotasi adalah makna kata yang didukung oleh data-data bersifat fakta, jadi tidaklah demikian dengan makna konotatif. Nah, makna konotatif adalah makna yang tidak sesungguhnya. Misalnya kata wanita lebih berkonotasi halus bila dibandingkan dengan kata perempuan. Ada juga kata tunawisma lebih berkonotasi halus bila dibandingkan dengan kata gelandangan atau kasar. Kemudian makna literal atau figuratif. Makna literal adalah makna kata yang mengacu pada referensi dan bersifat konvensional, di mana makna literal boleh juga disebut makna realistis. Nah, adapun contohnya misalnya ayam Andi telah bertelur, di mana makna literal yaitu sejenis binatang yang berkaki dua, lebih besar daripada burung, sering dipelihara masyarakat dan tidak bisa terbang tinggi. Nah, ada juga kalimat nelayan kampung Bugis sangat senang hasil tangkapan ikannya banyak. Nah, kata ikan bermakna literal sejenis
binatang laut yang bernapas dengan insang, bersirip, dan bersisik, sering dijadikan konsumsi makanan oleh manusia. Nah, itulah contoh dari literasi. Nah, selanjutnya itu figuratif. Makna figuratif itu antonimnya makna literal. Jika makna literal adalah makna sesuai dengan referensinya, maka makna figuratif adalah makna yang tidak sesuai dengan referensinya. Misalnya contoh ya, kalimat karena beraninya hanya di belakang saja, Andi sering dijuluki tak jantan. Maka tersebut makna figuratifnya yaitu orang yang memiliki sikap tidak sportif. Ada juga kalimat dia merupakan lintah darat yang selalu memeras rakyat. Nah, kata lintah darat bermakna figuratif orang yang suka memeras rakyat. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referensinya atau makna yang bebas dari asosiasi apapun. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotatif dan makna leksikal. Sedangkan makna asosiasi adalah makna sebuah kata yang hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaan. Nah, makna asosiasi sebenarnya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Perbedaan makna konseptual dengan makna asosiatif didasarkan pada ada atau tidaknya hubungan asosiasi makna sebuah kata dengan makna kata lain. Misalnya kata wanita atau perempuan oleh masyarakat dilambangkan sebagai makhluk yang lemah. Nah, kata merah sebagai lambang keberanian, putih sebagai lambang kesucian. Kemudian makna asosiasi juga termasuk makna konotatif. Nah, contohnya burung merpati keluar dari kandang dan terbang jauh. Nah, itu contoh dari makna asosiatif atau sama juga dengan makna konotatif ya. Yang terakhir itu makna kata umum dan kata khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya makna tersebut digunakan secara umum. Makna kata bersifat umum baru jelas bila berada dalam konteksnya, sedangkan makna kata khusus atau istilah adalah makna kata yang sifatnya khusus. Maksudnya hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. Makna khusus biasanya disebut dengan istilah apabila kata umum lepas dari konteksnya, maka kata tersebut akan kabur. Sedangkan makna kata khusus sudah memiliki makna yang pasti dan tetap, sehingga tanpa konteks pun kata khusus tetap jelas maknanya. Misalnya kata umum ini cekatan, jelajah, dermawan, ilustrasi, moto, stasiun, tempayan, upah, wahana. Nah, contoh dari kata khusus itu atmosfer, bejana, akuivalen, vibrasi, gempa, klien, negosiasi, opname, penalti, regresi, variabel, yoga zakat. Nah, oke, slide selanjutnya relasi atau hubungan makna. Relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa, atau kalimat dengan kata frase, klausa, atau kalimat lainnya. Hubungan tersebut berbentuk sinonim, antonim, homonim, homofon, polisemi, dan hiponim. Nah, di sini saya akan menjelaskan sinonim dan antonim. Nah, di mana sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno atau onomo yang berarti nama dan shin berarti dengan. Sinonim dapat berarti memiliki makna yang sama atau hampir sama yang sering, tetapi tidak selalu dapat saling menggantikan dalam kalimat. Nah, contohnya nih saya kasih contoh, ayam piaraannya mati semua. Nah, makna mati di sini sama dengan tewas. Tewas ada
Juga kalimat keluarganya tewas dalam musibah tanah longsor. Nah, di sini ada dua kalimat 1 dan kalimat 2. Di mana pada kalimat ayam piaraan mati semua tidak cocok digunakan dalam kalimat kedua. Sebaliknya, pada kalimat keluarganya tewas dalam musibah tanah longsor tidak cocok digunakan dalam kalimat 1. Tapi mereka mempunyai makna yang sama. Oke, yang selanjutnya itu antonim. Antonim yang lazim disebut lawan kata berasal dari bahasa Yunani kuno atau onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Secara harfiah berarti nama lain untuk benda lain. Nah, ada beberapa jenis makna dari antonim ini. Yang pertama itu oposisi mutlak. Nah, maksud dari oposisi mutlak ini adalah kata-kata yang beroposisi mutlak yang dimiliki pertentangan secara mutlak. Contohnya, laki-laki dengan perempuan, hidup dengan mati. Nah, di situ jelas sekali terlihat pertentangan mutlaknya. Kedua yaitu oposisi kutub. Maksud dari oposisi kutub yaitu kata-kata yang bertentangan tidak mutlak. Maksudnya gini contohnya. Misalnya pandai dengan bodoh, tinggi dengan rendah. Nah, di sini pertentangan tersebut tidak mutlak karena di antara pandai dan bodoh ada agak pandai, ada agak bodoh, sangat pandai dan sangat bodoh. Nah, selanjutnya yang ketiga itu oposisi hubungan. Oposisi hubungan adalah kata-kata yang beroposisi hubungan, yang bertentangan saling berhubungan. Nah, misalnya contohnya dosen dan mahasiswa. Kata dosen muncul karena ada kata mahasiswa. Sebaliknya, kata mahasiswa muncul karena ada kata dosen. Yang keempat ada oposisi hierarki. Nah, maksud oposisi hierarki adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran. Misalnya berat, panjang, isi, nama satuan bilangan, penanggalan, nama jenjang, kepangkatan, dan sebagainya. Misalnya contoh gram dan kuintal, sersan dan jenderal. Terakhir itu ada oposisi majemuk. Oposisi majemuk adalah kata-kata yang tidak hanya beroposisi dengan satu kata, tetapi dengan dua buah kata atau lebih. Contohnya jelek. Jelek bisa lawannya dengan baik, bisa juga dengan bagus, bisa juga dengan cantik, bisa juga dengan manis. Nah, yang kedua itu selanjutnya homonim. Homonim berasal dari bahasa Yunani kuno onoma yang berarti kata dan homos yang berarti sama. Secara harfiah, homonim berarti kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda makna. Contohnya, hak asasi manusia, hak sepatu wanita. Nah, lagi bisa ular belang itu sangat berbahaya. Dia pasti bisa melakukannya. Selanjutnya homofon. Homofon adalah kata yang sama lafalnya, tetapi berbeda ejaannya dan maknanya. Contoh, masa dan masa, sanksi dan sanksi. Selanjutnya yaitu homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh itu mobil sedan Pak Bupati berwarna merah. Anak laki-laki kecil itu menangis bersedu-sedu. Nah, selanjutnya polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa atau terutama kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, mangga arum manis yang bergelantungan itu sudah matang. Nah, makna di sini itu mangga itu sudah tua dan sudah waktunya untuk dipetik. Kemudian ada kalimat adiknya berusia 25 tahun sudah matang untuk menikah. Nah, maksudnya sini sudah dewasa. Yang terakhir yaitu hiponim.
Hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang berarti nama dan hipo berarti di bawah. Dalam kamus linguistik, hiponim berarti hubungan antara makna spesifik dan makna generik atau antara anggota taksonomi. Misalnya, anjing, kucing, dan kambing merupakan hiponim dari hewan. Nah, secara semantis, hiponim dapat didefinisikan sebagai ungkapan, kata, frase, atau kalimat yang bermaknanya dianggap merupakan bagian dari makna ungkapan lain. Misalnya contoh lain itu kata mangga, rambutan, durian, dan jambu merupakan hiponim dari buah-buahan. Nah, karena mangga, rambutan, durian, dan jambu itu merupakan jenis-jenis buahan, jadi hiponimnya buah. Baiklah, perkenalkan nama saya Livia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkamusan. Perkamusan itu adalah kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu komus, dengan bentuk jamaknya koamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani okeanos yang berarti samudra. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini, kamus merupakan khazanah yang paling dan membuat perbendaraan kata suatu bahasa yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya. Manfaat kamus. Nah, manfaat kamus selain menjadi kebanggaan suatu bangsa juga mempunyai fungsi dan kegunaan yang praktis. Seperti halnya dalam suatu pertandingan, kamus bertindak sebagai wasit yang menentukan benar atau tidaknya suatu bentuk tulisan dan makna suatu kata. Melalui kamus, kita juga dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata. Untuk mencari konsep makna yang tepat, kita menggunakan kamus. Tidak itu saja, kamus juga berfungsi sebagai alat perekam data yang paling ampuh. Jadi, manfaat kamus tadi itu ada 4 poin ya. Yang pertama, kebanggaan suatu bangsa. Yang kedua, menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata. Yang ketiga, kita dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata. Dan yang terakhir itu poin nomor 4, sebagai alat perekam data. Jenis-jenis kamus. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyebut mana jenis kamus. Di antaranya, berdasarkan bahasa sasaran, ukuran tebal tipis kamus, sifat kamus, dan isi kamus. Di sini perlu dijelaskan dulu, definisi bahasa sasaran adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang dikamuskan. Sedangkan bahasa yang dikamuskan disebut bahasa sumber. Yang pertama itu kamus eka bahasa. Kamus eka bahasa itu adalah kamus yang hanya menggunakan satu bahasa. Kamus ini membuat kata-kata atau entry yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang sama, biasanya berupa definisi, sinonim, dan contoh penggunaan dalam kalimat. Yang kedua, kamus dwibahasa. Kamus dwibahasa adalah kamus yang bahasa sumbernya tidak sama dengan bahasa sasarannya. Dengan kata lain, kata-kata dari bahasa yang dikamuskan dijelaskan dengan kata-kata dari bahasa lain. Jadi, kamus ini berupa terjemahan. Contohnya kamus Indonesia Inggris. Yang ketiga itu kamus multibahasa. Kamus multibahasa itu adalah kamus yang dua bahasanya yang berbeda. Sama seperti kamus bahasa umumnya, memuat penjelasan sebuah kata dan bahasa tertentu yang dijelaskan dalam bahasa lain. Contohnya nih, kalau dalam bahasa Indonesianya itu andong, kalau di Jawa andong, kalau Bali dokar, kalau Sunda dokar, jikar, sado, kalau di Madura dokar. Jadi kata dokar itu sama ya penyebutan di daerah Bali, Sunda, dan Madura.
Dan poin yang keempat itu Kamus Indonesia Kontemporer. Contohnya seperti radio. Radio itu kata lain dari siaran suara dengan pemancar. Ada juga kita ambil contoh dari radikal. Radikal itu kata lainnya amat keras, hal politik, sempurna. Poin yang kelima, kamus ankronim, inisialisme dan singkatan. Contohnya Jabanursa ya. Jabanusra. Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Ada juga Jabar, kayak Jabar. Jabar itu singkatannya itu Jawa Barat. Dan juga banyak lagi ya singkatan-singkatan kayak Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Poin yang keenam itu adalah kamus istilah ekonomi. Sebuah buku catatan di mana semua transaksi finansial dicatat yang mencangkup pos-pos debit maupun kredit. Dari buku harian ini kelak dimuat pos-pos jurnal. Contohnya daybook. Daybook itu buku harian ya. Jadi sebuah buku catatan di mana semua transaksi finansial dicatat yang mencangkup pos-pos debit maupun kredit. Dari buku harian ini kelak dibuat pos-pos jurnal. Ada juga contoh lain dari daybook, yaitu day order, yaitu perintah untuk melaksanakan pembelian atau penjualan pada hari tertentu. Jadi dalam bidang permodalan, day order adalah perintah untuk membeli atau menjual pada sebuah bursa saham, dengan ketentuan bahwa perintah tersebut tidak berlaku lagi andai kata ia tidak dilaksanakan pada hari itu juga. Poin yang terakhir yaitu nomor 7, kamus anak-anak. Kamus anak-anak banyak ditampilkan gambar-gambar yang mengartikan suatu bahasa agar anak-anak itu lebih dan memahami arti dari suatu bahasa. Menyusun kamus sederhana. Berikut merupakan tahap-tahap dalam penyusunan kamus yang dilakukan tim penyusun kamus pada umumnya. Ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan, dan yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga pengelolaan data, yaitu poin-poinnya itu ada 5 poin ya yang terdapat dari pengelolaan data, yaitu yang pertama pemeriksaan ulang urutan abjad, yang kedua menyeleksi data, yang ketiga klarifikasi data, dan yang keempat pemberian definisi, dan yang terakhir itu penyunting hasil pemberian definisi. Nah, dari pengelolaan data itu sudah tersebut ada ya rincian-rinciannya. Jadi poin yang keempat itu pengetikan kartu induk, nomor 5 itu penyusunan kartoteks, nomor 6 pengetikan naskah, poin nomor 7 juga koreksi naskah, nomor 8 cetak coba, ke-9 itu koreksi cetak coba, dan yang terakhir itu reproduksi kamus. Itulah presentasi dari kami. Jadi dari yang kami uraikan tadi dapat kami simpulkan bahwa kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Sebab-sebab perubahan makna yaitu perkembangan dalam ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan, proses gramatikal, dan pengembangan istilah. Adapun jenis perubahan makna terdiri dari perubahan meluas, perubahan menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Faktor yang memudahkan perubahan makna yaitu faktor kebahasaan, kesejarahan,
kesejarahan, sosial, psikologi, pengaruh bahasa asing, dan kebutuhan kata yang baru. Lalu untuk kamus, selain menjadi kebanggaan suatu bangsa, juga mempunyai fungsi dan kegunaan yang praktis, seperti halnya dalam suatu pertandingan. Kamus bertindak sebagai wasit yang menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata. Melalui kamus pula, kita dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata. Untuk mencari konsep makna yang tepat, kita juga menggunakan kamus. Tidak itu saja, kamus juga berfungsi sebagai alat perekam data yang sangat ampuh. Lalu adapun saran, kami memiliki saran untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa. Jadi hendaklah di zaman yang serba berubah ini, kita lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang bahasa Indonesia. Kita harus melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perubahan yang terjadi perlu kita cermati dengan baik agar keaslian bahasa Indonesia tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami, Aulia Rahma Hawarika, Livia dan Sinta Bella dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli MPD yang telah membantu dan membimbing kami dalam presentasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini membawa manfaat dan berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.